Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Noralta Ramadhani. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan kajian tentang mengenal lebih dalam tentang Islam, iman, dan ihsan. Kajian ini akan bersumber dari jurnal Islam, Iman, dan Ihsan dalam kitab matan Arba'in An-Nawawi, studi materi, karya Nur Hadi, jurnal intelektual, Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman volume 9 nomor 1 bulan April 2019. Nah, yang pertama nih, aku mau tanya, apakah kalian sudah mengetahui tentang Islam, iman, dan ihsan? Dalam kitab Arba'in An-Nawawi, Rasul suatu hari pernah didatangi malaikat Jibril dalam wujud seorang lelaki yang tidak dikenali jati dirinya oleh para sahabat yang pada saat itu. Dia menanyakan kepada beliau tentang Islam, iman, dan ihsan. Setelah beliau menjawab berbagai pertanyaan Jibril dan dia pun meninggalkan mereka. Pada suatu kesempatan, Rasul bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab, "Wahai Umar, tahukah kamu siapakah orang yang bertanya itu?" Maka Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Nabi pun bersabda, "Sesungguhnya dia itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut, ketika Rasulullah ditanya tentang Islam, beliau menjawab, "Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau dirikan sholat, tunaikan zakat, berpuasa, Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk menempuh perjalanan ke sana." Islam menurut istilah merupakan sikap penyerahan diri, kepasrahan, ketundukan, dan kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya Rasul ditanya mengenai iman. Beliau bersabda, "Iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada qada dan qadar yang baik maupun yang buruk." Jadi, iman yang dimaksud di sini mencakup perkara-perkara batinia yang ada di dalam hati. Pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan secara perbuatan. Pembahasan pokok akidah Islam berkisar pada akidah yang terumuskan dalam rukun iman. Nah, rukun iman ini ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikatnya. Yang ketiga, iman kepada kitabnya. Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, yang keenam, iman kepada takdir Allah. Di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini adalah perbedaan antara Islam dan iman. Ini terjadi apabila keduanya disebutkan secara bersama-sama. Maka ketika itu Islam ditafsirkan dengan amalan-amalan anggota badan, sedangkan iman ditafsirkan dengan amalan-amalan hati. Akan tetapi bila sebutkan secara mutlak, salah satunya Islam saja atau iman saja, maka sudah mencakup yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu ihsan. Nabi juga ditanya oleh Jibril tentang ihsan. Nabi bersabda, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka apabila kamu tidak bisa beribadah seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Kata ihsan berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja fi'il yang artinya perbuatan baik. Para ulama menggolongkan ihsan ada menjadi 4 bagian, yaitu ihsan kepada Allah, ihsan kepada diri sendiri, ihsan kepada sesama manusia, dan yang terakhir ihsan kepada sesama makhluk. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ihsan memiliki satu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah SWT seakan-akan engkau melihatnya.
Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Secara teori, Islam, iman, dan ihsan dapat dibedakan, namun dari segi prakteknya tidak dapat dipisahkan. Satu dan lainnya saling mengisi. Iman menyangkut aspek keyakinan dalam hati, yaitu kepercayaan dan keyakinan, sedangkan Islam artinya keselamatan dan kesentosaan, patuh dan tunduk, sedangkan ihsan artinya selalu berbuat baik karena merasa diperhatikan oleh Allah. Berdasarkan hadis di atas pula dapat diketahui bahwa ketiganya adalah rukun atau kerangka dasar ajaran Islam. Sekian dari kajian hari ini, semoga kajian ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.